Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi ya dengan siswa kelas 12 pada hari ini. Kita akan mempelajari pada pertemuan yang ketiga ini mengenai tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Masih bagian dari materi panggilan hidup sebagai umat Allah ya. Jadi ini materi yang ketiga. Bagaimana kondisimu pada hari ini? Ada sehat? Nah, dan sudah berdoa tadi ya. Marilah kita membuka dengan doa pembukaan. Pada halaman 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga. Santo Yusuf di Nazaret. Berkatilah kami pada kegiatan pembelajaran ini, agar kami dapat memahami makna keluarga sejati sebagaimana Engkau kehendaki. Semoga kami hidup menurut pedoman Injil-Mu, rukun, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong dengan senang hati. Berilah supaya keramahan dan cita kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. Semoga keluarga kami menjadi garam dan terang bagi keluarga di sekitar kami. Berkatilah kami agar jangan ada di antara keluarga kami yang menjauh dari-Mu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Di-Kau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih, Gereja Katolik memberikan perhatian yang sangat serius pada kehidupan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu adalah sel dari gereja dan sel masyarakat. Jadi, gereja dan masyarakat terbentuk dari keluarga. Kalau tidak ada keluarga, tidak akan ada gereja dan tidak ada masyarakat, ya. Materi tantangan dan peluang ini akan kita bahas dalam tiga tahap, yaitu memahami tantangan-tantangan yang dihadapi keluarga saat ini. Yang kedua, mendalami ajaran gereja tentang keluarga yang dicita-citakan dan menghayati hidup keluarga yang dicita-citakan. Jadi sudah dikatakan tadi, gereja memberikan perhatian kepada keluarga yang merupakan sel ya bagi gereja dan masyarakat. Keluarga yang sejahtera adalah harapan dan sekaligus perjuangan gereja. Jadi gereja menghadapi supaya keluarga-keluarga Katolik ini ya sejahtera. Jadi mereka juga merupakan harapan gereja di masa depan. Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostoliknya yang berjudul Familiaris Consortio memandang keluarga sejahtera dalam kesetiaan pada rencana Allah sebagai sebuah perkawinan. Ditegaskan pula bahwa pribadi manusia sebagai citra Allah diciptakan untuk mencintai. Menurut Paus, keluarga adalah suatu komunitas pribadi yang membentuk masyarakat dan gereja. Jadi berbahagialah kamu ya keluarga-keluarga ini karena kamu merupakan sel-sel. Nah, kalau kamu tentu bagian dari keluarga orang tuamu ya. Jadi kita sangat memahami tantangan yang dihadapi keluarga. Dewasa ini keluarga Katolik dan keluarga-keluarga pada umumnya menghadapi banyak tantangan yang aktual. Sebagian besar tantangan berasal dari masyarakat dan sebagian lain berasal dari keluarga sendiri, ya. Era globalisasi dan modernisasi yang kian marak saat ini membawa pengaruh baik pengaruh positif maupun pengaruh yang negatif, ya, dalam kehidupan keluarga-keluarga, khususnya keluarga Kristiani. Keluarga-keluarga tidak bisa lepas dari pengaruh nilai-nilai yang muncul dan nilai-nilai yang dihidupinya, yang ditemukannya,
dalam masyarakat, dalam keluarga. Pada abad sekarang ini muncul persoalan yang berkaitan dengan tantangan dan keprihatinan yang menghadapi kehidupan berkeluarga. Nah, ini menurut Paus Urbanus, ya. Menurut Bruder Urbanus MSF, ya. Ada beberapa tantangan dan keprihatinan yang sedang terjadi saat ini, yaitu pertama, rapuhnya nilai kesetiaan dari perkawinan Katolik berkaitan dengan penghayatan, ya, nilai monogam perkawinan, kesetiaan yang utuh terhadap pasangan hidup. Nah, maka muncullah istilah will dan pill. Nah, anak-anak pasti tahu itu, ya, apa will, apa pill. Pill apa, ya? Pria idaman lain. Kalau will, wanita idaman lain. Nah, jadi kalau pria punya will, kalau wanita punya pill. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Jadi kamu harus ingat-ingat itu. Kamu sudah dewasa, sudah mulai mau memikirkan soal status hidupnya nanti, ya. Kemerosotan penanaman dan penghayatan religiositas dalam keluarga. Nah, itu yang kedua. Jadi sekarang ini akibat menonton TV, VCD, HP, dan lain-lain sebagainya, aktivitas rohani itu sering terabaikan. Nah, doa pribadi sudah ditinggalkan. Doa bersama apa kata lagi? Berbagi masalah iman. Nah, mungkin dalam keluarga-keluarga tidak biasa, ya. Biasa mereka suka dalam komunitas. Nah, tetapi semuanya itu sudah terabaikan. Bukan semuanya, banyak yang terabaikan. Kemudian ketiga, tantangan dari lingkungan keluarga, baik dari keluarga besar. Keluarga besar tentu tahu, keluarga inti tanpa dengan saudara-saudara keluarganya itu. Kemudian dari keluarga inti, ayah, ibu, anak, ya. Nah, di sini ada juga permasalahan, yaitu kurangnya transparansi, ya, keterbukaan antara suami istri. Kemudian kurangnya kerukunan, kurangnya komunikasi, kurangnya kesetiaan. Ada kecemburuan, baik dari pihak suami ataupun pihak istri, karena ada pill dan will tadi. Kemudian dominasi suami atas istri, atas pasangannya. Kemudian adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan di keluarga Katolik tidak banyak kita temui hal ini, ya anak-anak. 4, beban ekonomi. Nah, ini yang paling berat sekarang ini, ya. Dengan kondisi COVID-19 ini, wah, terasa berat sekali, di mana banyak yang tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bekerja, ya. Kita lihat di kota-kota besar banyak yang bangkrut, terjadi PHK. Itu menjadi beban yang paling berat sekarang ini, ya. Padahal kebutuhan pokok, makan, minum, pendidikan anak, ya, biaya pendidikan anak, transportasi itu harus tetap keluar. Dari mana uangnya? Nah, itulah menjadi kesulitan, ya. 4, mungkin di lain-lain pihak masih ada, tapi kita lihat dari 4 itu saja. Kita memahami tantangan yang dihadapi keluarga saat ini, ya. Dari menyimak berita halaman 22. Mana halaman 22 ini? Halaman 22, ya. Baca berita ini, apa yang terjadi dari konferensi di Filipina ini, ya. Kamu baca halaman 21, 22. Nah, kemudian kita lihat di sini. Apa isinya? Nah, konferensi ini tentang keluarga yang disponsori oleh pihak Vatikan di Manila. Nah, kamu tahu di Manila itu negara Katolik sebenarnya, ya, yang menyuruhkan bagi umat Katolik Asia untuk melawan aborsi, kontrasepsi, pernikahan sesama jenis, karena mengancam terhadap eksistensi keluarga. Jadi kalau orang semuanya melakukan aborsi, pakai kontrasepsi, tentu akan menghalangi regenerasi, ya. Terutama apalagi kalau pernikahan sejenis. Nah,
itu akan susah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lucu ya. Padahal Tuhan sudah membuat berpasang pasangan ya, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam dokumen yang terdiri dari 4 halaman itu yang dikeluarkan oleh 551 peserta. Wah, banyak sekali ya. Dari negara di Asia, dari 14 negara di Asia, termasuk 28 uskup yang mengklaim bahwa advokasi untuk pernikahan sesama jenis mencoba untuk mengurangi pernikahan antara orang sesama jenis. Jadi perlu dilakukan advokasi supaya orang jangan menikah sesama jenis. Aborsi juga membunuh kehidupan yang akan mengancam eksistensi keluarga. Kontrasepsi dan sterilisasi juga mengancam tujuan prokreasi perkawinan dalam keluarga. Kita boleh menunda perkawinan tapi dengan menggunakan KB alamiah dengan pantang berkala. Oh, susah sekali itu katanya. Tapi itulah yang disetujui oleh Katolik ya. Jadi KB tidak boleh, sterilisasi tidak boleh, aborsi apa kata lagi ya. Dokumen yang dirilis akhir pertemuan diselenggarakan oleh Dewan Kepausan untuk Keluarga dan Konferensi Wali Gereja Filipina untuk membahas piagam hak-hak keluarga yang dikeluarkan Vatikan 30 tahun yang lalu. Kamu belum lahir lagi ya. 30 tahun yang lalu. Konferensi ini diadakan di Filipina ya, setelah pertempuran panjang. Jadi antara gereja dengan pemerintah ini bertempur dulu supaya bagaimana bisa tak dilakukan konferensi ini, karena pemerintah Filipina menghalalkan aborsi, sterilis dan kontrasepsi ya. Jadi ini karena sudah ada pertarungan panjang antara gereja dan pemerintah terkait undang-undang kesehatan reproduksi yang membuka jalan bagi pendanaan kontrasepsi dan pendidikan seks di Filipina ya. Ini dilakukan berada di Filipina. Di negara kita bagaimana? Kalau saya tidak salah masih ada praktek-praktek seperti itu ya. Karena untuk menghambat pertumbuhan penduduk yang sangat besar di Indonesia. Tapi orang Katolik dianjurkan dan tidak diperbolehkan menggunakan kontrasepsi. Nyatanya masih ada yang menggunakan. Dokumen konferensi tersebut mengecam pemerintah dan lembaga sosial ya, karena membuat kebijakan yang bertentangan dengan kehidupan dan keluarga melalui langkah-langkah korsif yang bertentangan dengan hak-hak individu dan pasangan keluarga untuk berkembang sesuai dengan alam dan hukum gereja. Jadi manusia harus berkembang sesuai dengan alam, hukum alam dan hukum gereja. Kalau sudah berkeluarga, ya mudah-mudahan pasti punya anak. Bagaimana supaya tidak terlalu banyak? Kalau kawin muda pasti anaknya akan banyak. Perlu penundaan usia perkawinan pertama. Yang kedua, membatasi kelahiran dengan pantang berkala. Memang memerlukan suatu pengorbanan ya. Karena menurut dokumen Vatikan tersebut ya, kontrasepsi, aborsi, sterilisasi, keluarga berencana, perceraian, pernikahan sesama jenis, dan eutanasia, pembunuhan ya, pembunuhan. Eutanasia itu seringkali terjadi karena memilih antara anak yang mau yang mau dikandung dengan kesehatan ibunya. Jadi tidak boleh juga melakukan eutanasia ya, karena akan menghancurkan keluarga. Sedangkan mereka wajib untuk melindungi dan mendorong kelestarian keluarga. Jadi negara harus melindungi keluarga. Juga di sini ditegaskan pernikahan di antara seorang pria dan seorang wanita dan merupakan lembaga alami yang misinya meneruskan kehidupan. Jadi antara seorang pria dan seorang wanita, tidak boleh sesama jenis ya.
Pemerintah perlu mempertimbangkan serius piagam hak-hak keluarga. Uskup Jan Lafite, Sekretaris Dewan Kepausan untuk keluarga Vatikan mengatakan, meskipun berbagai upaya dilakukan oleh pemimpin gereja, namun hak untuk meneruskan kehidupan tidak selalu dihormati di sejumlah negara Asia. Ya, tugas nanti disebutkan di belakang. Sekarang mendalami ajaran gereja tentang keluarga yang dicita-citakan. Bagaimana keluarga yang dicita-citakan itu? Nah, gereja menganjurkan pengaturan kelahiran yang alamiah, ya. Kemudian kalau menerapkan KB alamiah, pasangan diharapkan untuk lebih saling mengasihi, ya, dan memperhatikan. Itu alamiah, ya. Bisa kita lihat nanti di kitab suci 1 Korintus 7:5 ayat 5 dan surat 1 Paulus kepada umat Ibrani bab 13 ayat 4. Kemudian dengan pantang berkala. Di sini perlu memang pelatihan kesabaran, kebajikan yang akan menimbulkan kesabaran, kesederhanaan, kelemah lembutan, dan kebijaksanaan. Kalau orang tuanya sudah mematukannya, melakukan teladan kebajikan, maka akan terpatri di dalam pribadi anak-anaknya. Kemudian perkawinan Katolik itu gambaran persatuan Kristus dengan gerejanya. Manusia, pria dan wanita telah diciptakan menurut gambar Allah sebagai makhluk spiritual yang mampu memberikan diri secara total satu dengan lain, yang dapat mengambil bagian dalam karya, penciptaan, dan pengaturan dunia. Anak-anak yang terkasih, kita sampai pada menghayati hidup keluarga yang dicita-citakan. Bagaimana ya keluarga yang saya cita-citakan itu supaya tetap harmonis, berlangsung seumur hidup, kalau bisa sampai setia, sampai akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, tindak lanjut dari perkawinan atau pernikahan terbentuknya sebuah keluarga yang siap menjalani bahtera hidup berumah tangga keluarga. Jadi keluarga itu perlu mempelajari segala kekhasannya. Apa ciri keluarga saya ini? Segala tugas dan tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan. Kemudian segala tuntutan yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera. Termasuk di dalamnya adalah keberadaan anak-anak sebagai buah cinta dari suami istri yang melanjutkan kehidupan nantinya, ya, dari sebuah keluarga. Seluk-beluk dan problema hidup berkeluarga perlu diketahui agar siswa sebagai bagian dari sebuah keluarga mampu memahami dinamika hidup berkeluarga, agar mampu menempatkan diri nantinya kalau berstatus dalam keluarga, serta memiliki gambaran keluarga yang dicita-citakan bersama. Bagaimana gambaran keluarga kamu, anak-anak? Nah, hal-hal yang perlu dipahami untuk dihayati. Apa saja itu? 1. Hak dan kewajiban istri dan orang tua. Nah, itu perlu tahu dulu. Apa haknya? Suami dan istri memiliki kewajiban dan hak yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup pernikahan, ya, itu diatur di dalam kitab kanonik nomor 1135, ya, butir 1135. Sebagai orang tua, mereka berkewajiban berat dengan sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial, kultural, religius, ya. Itu kanonik 1136. Hak-hak dasar dalam sebuah keluarga. Nah, tadi sudah dikatakan keluarga merupakan sel dalam masyarakat dan menjadi prasyarat adanya masyarakat. Jadi hak dalam keluarga, 1, oleh negara harus dilindungi keberadaan keluarga, ya, oleh masyarakat dan negara. Kemudian mereka berhak mengembangkan diri dan memajukan kesejahteraannya tanpa harus dihalangi oleh negara.
dalam hal tertentu memiliki hak pribadi. Nah, jadi negara mesti menghargai hak-hak pribadi dari keluarga-keluarga. B. Keluarga memiliki hak untuk hidup dan berkembang sebagai keluarga. Artinya apa? Ada hak bagi setiap orang, betapapun miskinnya, untuk membantu keluarganya dan memiliki upaya-upaya yang memadu untuk menggunakannya. Nah, jadi ada upaya-upaya untuk yang memadai dan dia bisa menggunakannya. Jadi negara harus melindungi keluarga, ya. Keluarga juga memiliki hak untuk bertanggung jawab berkenaan dengan penyaluran kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Keluarga memiliki hak untuk mendidik anak sesuai dengan tradisi keluarga sendiri, dengan nilai religius, dengan nilai budaya, dengan perlengkapan upaya serta lembaga-lembaga yang dibutuhkan. Kemudian setiap keluarga, baik yang miskin dan yang menderita, juga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan, ya, baik dari bidang fisik, sosial, politik maupun ekonomi. Jadi orang miskin itu punya hak juga. Kita aja yang melihat-lihat, orang miskin tidak ada apanya, ya, tidak ada kedudukan dan segala macam. Tetapi dia mempunyai hak, ya, harus diberikan oleh negara. Di samping itu orang tua juga harus memperhatikan dan menghormati martabat dan hak anak-anaknya. Martabat anak sebagai anak, jangan anak ini diapakan, disalahgunakan. Kita lihat banyak anak-anak yang disuruh mengemis. Nah, itu sudah merupakan menggunakan anak-anak itu untuk hal-hal yang tidak tertentu. Hal-hal tertentu itu tidak boleh. Anak-anak harus diberikan pendidikan, bukan dijadikan untuk pencari uang, ya. Anak-anak terkasih dalam keluarga, ya, yang dicita-citakan itu perlu adanya suatu komunikasi. Nah, komunikasi ini apa? Komunikasi itu supaya mereka itu bisa berhubungan satu dengan lain. Komunikasi inilah yang merupakan faktor penting dalam kebahagiaan hidup berumah tangga. Tanpa komunikasi yang baik, maka putuslah hubungan. Maka terjadilah kesalahpahaman dan segalanya. Yesus juga sudah mengajarkan kepada kita agar mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap tenaga atau kekuatan. Jadi suami istri itu melalui cinta kasih mempersatukan laki-laki dan perempuan, ya, untuk saling mengasihi dan dipengaruhi oleh kualitas komunikasi. Jadi kalau kualitas komunikasinya baik, maka komunikasinya akan baik dan relasi keluarga juga akan baik. Jadi komunikasi antara suami istri saling mengasihi harus melibatkan hati, jiwa, akal budi, tubuh, dan tenaga. Ya, tidak bisa dipisahkan itu. Ada hati, jiwa, akal budi, dan tubuh. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti membagi sesuatu kepada seseorang, memberikan sebagian kepada seseorang, bertukar atau tukar-menukar, memiliki kebersamaan, mempunyai sesuatu yang sama dengan seseorang, ikut mempunyai bagian dalam sesuatu dengan seseorang. Jadi berkomunikasi. Jadi terlibatlah minimal 2 orang suami istri, ya. Jadi berkomunikasi terjadi tindakan saling memberi dan menerima, ya. Nah, komunikasi dalam kasih berarti saling memberi dan menerima isi hatinya, jiwanya, akal budinya, tubuh tenaganya antara pasangan suami istri. Berkomunikasi saling menyampaikan pikiran dan perasaan di antara anggota keluarga, ya. Jadi komunikasi faktor penentu kebahagiaan dalam keluarga karena segala keinginan, maksud dan kehendak dikomunikasikan kepada pasangannya. Jadi dengan demikian mereka akan saling terbuka dan saling memahami. Kita lihat Kejadian 2:20. Laki-laki berkata kepada perempuan. Nah, ini berkomunikasi. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
maka laki-laki dan perempuan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nanti ada juga yang katakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan mereka membentuk keluarga. Bentuk komunikasi dalam keluarga bisa berbentuk diskusi, bisa berbentuk dialog, bisa berbentuk bahasa tubuh, bisa berbentuk hubungan seksual, ya. Diskusi intinya antar keluarga saling bertukar pikiran atau pendapat. Kalau dialog di sini lebih dipentingkan pencurahan isi hati, perasaan. Dasarnya saling percaya dan menerima pasangannya. Bahasa tubuh dengan menyapa, senyum, pandangan.